Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu 15 Januari 2023, hari Minggu biasa yang kedua. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes bab atau pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah Anak Allah." Saudara-saudari yang terkasih, minggu yang lalu kita merayakan perayaan Epifani, penampakan Tuhan, yang kemudian hari berikutnya kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Kedua perayaan ini terkait dengan misi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yaitu untuk menjadi Sang Mesias yang menebus dosa-dosa kita dan akan memberikan kehidupan baru kepada kita. Kemudian, minggu ini kita diingatkan kembali akan pembaptisan Tuhan Yesus dan pembaptisan kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, bagi Yesus, pembaptisannya tidak bermakna penghapusan dosa, sebab ia sebagai Putra Allah tidak berdosa. Namun melalui pembaptisannya, Yesus dinyatakan di hadapan umat Israel bahwa ia adalah Anak Allah. Selain itu, pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis, sang pelayan Tuhan, juga menunjukkan kerendahan hati Yesus. Ini mengingatkan kita juga kepada apa yang dilakukan oleh ibunya, yaitu Bunda Maria, yang mengunjungi Elisabet saudaranya yang adalah ibu dari Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari yang terkasih, teladan Bunda Maria, sang ibu Tuhan yang mengunjungi Elisabet, dan Tuhan Yesus yang mengunjungi Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada kita untuk bersikap rendah hati dan mengasihi orang-orang yang dari segi kedudukan berada di bawah kita. Misalnya, staf atau anak-anak buah kita di tempat kerja, atau adik-adik kelas kita di sekolah, pembantu rumah tangga, sopir, tukang parkir, dan seterusnya. Apakah sikap kita kepada mereka sudah mencerminkan bahwa kita adalah para murid Kristus yang mengikuti teladan kerendahan hatinya? Selain itu, saudara-saudari yang terkasih, permenungan akan warta Injil hari ini juga mungkin membuat kita bertanya-tanya, mengapa sesudah Yesus dibaptis oleh Yohanes, esoknya Yesus datang kembali menemui dia? Nah, Santo Yohanes Chrysostomus menjelaskan, maka ia, Rasul Yohanes maksudnya, berkata, di hari berikutnya, Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya. Tetapi mengapa ia datang kepadanya di hari setelah pembaptisannya? Setelah dibaptis bersama-sama dengan orang banyak, ia, Yesus maksudnya, ingin mencegah orang berpikir bahwa ia datang kepada Yohanes Pembaptis dengan alasan yang sama seperti orang-orang yang lain, yaitu untuk mengakui dosa-dosa dan untuk dibasuh
dalam sungai sebagai tanda pertobatan. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus datang untuk memberi Yohanes Pembaptis kesempatan untuk mengkoreksi kesalahan anggapan ini yang memang dikoreksi oleh Yohanes Pembaptis, yaitu dengan perkataannya, "Lihatlah anak domba Allah yang menebus dosa dunia." Sebab ia yang adalah sangat murni, mampu menghapuskan dosa-dosa manusia, jelas tidak mungkin datang demi mengakui dosanya, melainkan hanya untuk memberikan kesempatan kepada Yohanes Pembaptis untuk berbicara tentang dirinya. Maka ia datang juga keesokan harinya, agar mereka yang telah mendengar kesaksian Yohanes yang terdahulu dapat mendengarnya kembali dengan lebih jelas. Sebab ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah," menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang dicari-cari sejak dulu dan mengingatkan mereka akan nubuat Yesaya dan tentang gambaran samar-samar hukum Musa, agar melalui gambaran itu ia dapat dengan lebih mudah memimpin mereka kepada arti yang sesungguhnya. Itulah yang dikatakan oleh Santo Yohanes Chrysostomus. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian arti pembaptisan Yesus berbeda dengan arti pembaptisan bagi kita. Dalam baptisannya, masuknya Yesus ke dalam air melambangkan kematiannya untuk menebus dosa manusia, dan keluarnya ia dari air dan turunnya Roh Kudus dalam rupa seperti burung merpati melambangkan kebangkitannya untuk memberikan kehidupan baru kepada umat manusia. Sedangkan pembaptisan bagi kita menyatakan bahwa kesediaan kita untuk digabungkan dengan Yesus dalam hal kematian terhadap dosa-dosa kita untuk memperoleh kehidupan baru di dalam Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, dengan menerima baptisan ini, menurut perkataan Rasul Paulus, kita dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. 1 Korintus 1 ayat 2. Dengan digabungkannya kita dengan Kristus yang adalah terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa, maka kita pun dijadikan terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang dari Tuhan dapat sampai ke ujung bumi. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah kehidupan kita sehari-hari, kesempatan untuk menjadi terang bagi sesama selalu ada. Entah itu menghibur sahabat yang sedang kesusahan, mendoakan sesama yang berbeban berat, menyampaikan ajaran iman yang benar kepada mereka yang bimbang, atau memperhatikan dan menolong sesama yang membutuhkan bantuan. Maka marilah kita memohon kepada Tuhan agar membukakan mata hati kita untuk peka terhadap kesempatan-kesempatan tersebut, dan agar kita dimampukan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Mari bersama pemazmur kita menyatakan kesediaan kita. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Saudara-saudari yang terkasih, apakah keinginan ini mudah kita jalani dalam hidup kita? Kiranya tidak semudah yang kita bayangkan. Karena apa? Sebab untuk datang kepadanya saja seringkali kita lupa, atau banyak alasan untuk tidak mengunjungi Tuhan dalam doa. Tentu saja hal ini akan berakibat bahwa kita tidak tahu akan kehendaknya, karena kita tidak mendengar apa yang disabdakannya melalui pembacaan dan permenungan firman-Nya. Akhirnya, karena kita tidak tahu apa yang menjadi keinginannya, tidak mungkinlah kita melaksanakan kehendak-Nya. Inilah yang menyebabkan kemudian kita sering hanya melakukan apa yang kita kehendaki daripada melakukan kehendak Tuhan. Lalu, saudara-saudari yang terkasih, kita harus bersikap bagaimana setelah kita menyadari realita hidup beriman yang seperti itu? Tidakkah kenyataan ini memprihatinkan? Kita mengaku beriman, namun jarang mendengar firman Tuhan, dan tidak menjalankan apa yang menjadi kehendak-Nya, atau menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Ingatlah bahwa pusat hidup orang beriman semestinya adalah kehendak Allah dan bukan kehendak kita. Maka kita seharusnya dekat dengan Tuhan dan firman-Nya,
Dan itu dapat kita wujudkan dengan membaca atau mendengar dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Lalu kita amini dan lakukan kehendak-Nya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, kami menyadari bahwa kami kurang mendengarkan firman-Mu, sehingga kami kurang mengenal siapa Yesus Sang Anak Domba Allah yang kami imani sebagai Sang Juru Selamat kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu senantiasa ke dalam diri kami, sehingga hati dan pikiran kami tertuju dan terpusat pada kehendak-Nya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.